Selamat malam pemirsa, menjelang putusan MK terkait perselisihan pemilu, banyak pihak yang mengajukan diri sebagai amicus curiae. Tentunya ini adalah langkah maju kedewasaan berpolitik dan patut diapresiasi dibandingkan dengan menggelar aksi turun ke jalan yang berpotensi menjadi kerusuhan. Banyaknya pengajuan amicus curiae juga menjadi bukti besarnya atensi masyarakat terhadap sidang perselisihan pemilu. Pemirsa, inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Ramai-ramai menjadi amicus curiae bersama saya, Kevin Egan. Ramai-ramai menjadi amicus curiae. Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres pada 22 April nanti, sejumlah kalangan mengajukan diri menjadi sahabat pengadilan atau amicus curiae. Dimulai oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Hingga kemarin telah ada 23 dokumen mengajukan pernyataan sebagai amicus curiae, termasuk Megawati sendiri. Ini adalah amicus curiae yang terbesar sepanjang sejarah Pilpres. Dokumen pengajuan masih bisa bertambah, mengingat pihak yang mengajukan surat sebagai amicus curiae masih terus berdatangan. Pihak yang mengajukan datang dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari akademisi, budayawan, seniman, advokat, hingga mahasiswa, baik secara kelembagaan, kelompok, maupun perseorangan. Sahabat pengadilan sendiri bukanlah para pihak yang berperkara di MK, tapi bagian dari masyarakat yang menunjukkan atensi terhadap perkara PHPU Pilpres yang sedang ditangani oleh MK. Atas pertimbangan tersebut, MK tidak melarang sahabat pengadilan menyerahkan aspirasinya meski yang akan dipertimbangkan ialah amicus curiae yang diterima MK hingga 16 April pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Banyaknya pengajuan menjadi amicus curiae menunjukkan besarnya atensi masyarakat terhadap perkara PHPU ini. Ini bukan tanpa pemantik. Semua itu tidak terlepas dari masifnya dugaan kecurangan selama pemilu berlangsung. Seperti yang dinyatakan Megawati, Pilpres 2024 merupakan puncak kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Ini juga yang menjadi salah satu pendorong Megawati untuk mengajukan sebagai amicus curiae. Belum lagi pelanggaran etika di MK dalam kasus yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang melibatkan Ketua MK Anwar Usman. Publik bisa saja ragu dengan apa yang akan diputuskan MK, sehingga mengajukan sebagian amicus curiae untuk memperkuat keyakinan MK dan independensi hakim-hakim MK. Apapun latar belakang dan motivasi yang mendorong para pihak tersebut mengajukan diri sebagai amicus curiae itu, langkah tersebut patut diapresiasi. Ini menunjukkan keseriusan mereka untuk memantau perkara yang tengah berlangsung di MK. Dengan memilih menempuh jalan konstitusional, bukan cara-cara mobilisasi massa untuk menyampaikan pendapat mereka ke MK, hal itu menunjukkan kedewasaan berpolitik. Memilih jalan konstitusional semacam itu, selain menunjukkan keadaban hukum dan demokrasi, juga mengurangi residu politik akibat perpecahan yang bisa ditimbulkan oleh aksi mobilisasi. Namun pihak-pihak yang mengajukan amicus curiae juga perlu menyadari bahwa apapun yang diputuskan para hakim MK terkait dengan gugatan Pilpres harus dihormati dan diterima dengan lapang dada tanpa ada upaya intervensi atau tekanan apapun. Putusan apapun, suka tidak suka, manis atau pahit, ialah putusan yang mesti diterima. Bila kelapangan itu diwujudkan, maka keadaban kita akan lebih sempurna. Pemirsa, untuk membahas tema kita pada malam hari ini sudah bergabung bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat malam Mas Kohar. Selamat malam. Mas Kohar, sampai saat ini sudah ada 23 dokumen yang mengajukan pernyataan sebagai amicus curiae termasuk Megawati Soekarno Putri. Mas Kohar, apa untungnya sih ketika yang mengajukan diri sebagai amicus curiae itu sedemikian banyak itu sampai 23 gitu? Iya, satu, ini menandakan bahwa ada persoalan yang serius di dalam proses
dalam pemilu, sehingga para tokoh, para pihak, orang-orang yang peduli terhadap nasib demokrasi kemudian mengajukan diri sebagai kawan atau sahabat pengadilan. Dan amicus curiae ini bagi sistem pengadilan di Indonesia, meskipun sebetulnya tidak dikenal, karena ini lebih dikenal di Anglo-Saxon, tetapi praktek ini dijalankan, praktek ini diterima. Ketika era Orde Baru misalnya, amicus curiae terjadi ketika terjadi konflik antara majalah Times dan Presiden Soeharto waktu itu. Waktu itu majalah Times di covernya menulis tentang Soeharto Inc., Soeharto Incorporation misalnya. Nah, di situ kemudian Soeharto menggugat Times, majalah Times kalah, lalu kemudian dibanding juga kalah, lalu dikasasi menang Soeharto. Kemudian majalah Times mengajukan peninjauan kembali, dan di situ banyak sekali orang, para aktivis yang mengajukan diri sebagai amicus curiae. Artinya, dan akhirnya kemudian majalah Times menang. Ini menunjukkan bahwa proses-proses itu, praktek-praktek semacam itu terjadi di Indonesia. Kita juga saksikan bagaimana dulu korban sebuah rumah sakit gitu ya, yang juga lalu orang berbondong-bondong untuk mengajukan sahabat pengadilan. Nah, proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi kali ini adalah memang untuk yang pertama kalinya sejak Mahkamah Konstitusi menyidangkan perselisihan hasil pemilihan umum dari 2004, 2009, kemudian 2014, 2019, baru kali ini 2024 muncul itu yang dipelopori oleh Megawati Soekarno Putri. Apa yang seharusnya terjadi adalah bahwa proses-proses ini kita saksikan institusi Mahkamah Konstitusi menghormati niat baik, keinginan dari berbagai pihak untuk menjadi sahabat pengadilan. Ini menunjukkan bahwa momentum kali ini dimanfaatkan betul bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki institusinya. Pertama kita saksikan dalam sidang-sidang PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum, berlangsung sangat terbuka. Para pihak yang diminta untuk diundang. Dan pertanyaan-pertanyaan majelis hakim kita semua saksikan juga pertanyaan-pertanyaan kritis, pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Jadi tidak ada alasan sekarang untuk misalnya meragukan. Nah, amicus curiae ini diajukan bukan karena tidak percaya kepada hakim. Kalau kita lihat apa yang menjadi tujuan dari mereka yang ingin bergabung di dalam amicus curiae ini adalah untuk memberikan penguatan, kira-kira begitu, kepada hakim agar mampu memutus perkara secara adil, secara bijak, dan progresif. Itu keinginan beberapa pihak. Tetapi meskipun ada pro kontra di sana-sini. Nah, tapi tidak apa-apa. Mas Kor, tapi kalau misalnya banyaknya amicus curiae ini menunjukkan ada persoalan serius yang kemudian memberikan atensi masyarakat begitu luas, seberapa serius pula kemudian Hakim Konstitusinya akan mempertimbangkannya, Mas? Kalau di dalam tata hukum kita kan memang amicus curiae ini tidak menjadi sesuatu yang bukti ya, sebagai bagian dari bukti yang nanti mampu menjadi alat yang membawa kepada keputusan, putusan. Tetapi setidak-tidaknya ini akan menjadi pertimbangan. Sama seperti tadi yang saya katakan ketika era perselisihan antara Presiden Soeharto dan majalah Times, waktu itu amicus curiae memang juga tidak diatur. Tetapi faktanya majelis hakim mendengar, melihat, dan akhirnya menjatuhkan putusan. Nah, hal yang sama mungkin diharapkan juga oleh para yang mengajukan diri sebagai amicus curiae ini. Tetapi apapun, kita sekali lagi tekankan bahwa hak mutlak hakim untuk memutuskan. Hak mutlak hakim pula untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan putusan berdasarkan apapun. Termasuk apakah akan menggunakan amicus curiae ini sebagai salah satu bahan pertimbangan atau mengabaikannya sama sekali, itu adalah hak mutlak hakim Mahkamah Konstitusi. Oke, Mas Kor, tapi kalau misalnya memang amicus curiae ini atau sahabat pengadilan ini juga bisa kita katakan sebagai pengawal demokrasi. Apakah ini juga bisa kita
artikan bahwa sebetulnya MK ini rawan juga disusupi begitu, sehingga kemudian peran amicus curiae ini menjadi penting? Ya, berangkat dari pengalaman yang sudah-sudah, barangkali ada sebagian publik kita yang mengajukan diri sebagai amicus curiae ini melihat rekam jejak yang pernah terjadi ketika memutus perkara nomor 90 misalnya, yang akhirnya ketika itu meskipun komposisinya sebetulnya dari sisi pendapat kita saksikan tidak mutlak, tetapi akhirnya putusan yang diambil adalah putusan mutlak. Nah, sebagian besar publik masih melihat potensi untuk ke arah itu ada. Sehingga mereka membentengi para hakim, memberikan penguatan para hakim agar celah akan terjadinya potensi intervensi, potensi untuk terjadinya campur tangan, itu bisa diminimalisasi. Dengan cara apa? Kira-kira merapatkan barisan lah ya, semacam itu, dengan membentuk pagar amicus curiae itu. Jadi itu untuk menutup celah. Nah, dengan adanya penutupan celah diharapkan putusan yang lahir adalah putusan yang betul-betul objektif, murni dari sikap para hakim dalam musyawarah mereka, dalam menentukan apa yang boleh, apa yang semestinya diputuskan. Amicus curiae ditempatkan di mana dalam pertimbangan hakim nih, Mas Kohar? Ya, dia bisa ditempatkan di dalam proses pertimbangan untuk mengambil keputusan. Pertimbangan dalam membuat mengapa kemudian keputusan itu A atau X misalnya. Keputusan itu apakah itu dikabulkan misalnya. Nah, di situ amicus curiae punya peran untuk dipakai dalam berbagai macam pendapat-pendapatnya. Yang kalau kita saksikan kan keterangan ahli itu kan juga menjadi bagian yang diambil. Nah, amicus curiae yang disampaikan dokumennya yang sudah 23 itu dan sekarang sudah ditutup dari tanggal 16 kemarin, maka di dalamnya juga termaktub hal-hal yang terkait dengan problematika misalnya etika, problematika abuse of power, beberapa hal yang selama ini sudah disampaikan di dalam persidangan, sehingga sifatnya adalah memberikan penguatan. Nah, kalau ada pro kontra bahwa ada pihak yang berperkara mestinya tidak boleh mengajukan diri sebagai amicus curiae. Sementara Megawati misalnya, Bu Mega misalnya mengatakan bahwa ya saya meletakkan diri saya sebagai warga negara Indonesia yang tidak terkait dengan pihak-pihak manapun, tetapi fakta materialnya kan memang Megawati terikat dengan itu. Tetapi kan ada amicus curiae yang lain juga. Ada dari diaspora Indonesia, para ahli hukum diaspora Indonesia yang ada di Amerika misalnya, mengajukan hal itu juga. Ada beberapa tokoh yang juga mengajukan. Ini membuktikan bahwa meskipun katakanlah satu pihak dikatakan pihak yang berperkara, tetapi masih ada amicus curiae yang lain yang mestinya diberlakukan sama sebagai pihak yang bukan berperkara. Dan faktanya itu diterima kan oleh Mahkamah Konstitusi. Setidak-tidaknya dokumennya diterima lah. Mas Kohar, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, editorial malam akan segera kembali. Sisi PDIP-nya sendiri sebagai pengusung. Nah, Ibu Megawati pengusul ya. Ibu Megawati adalah ketua umum PDIP, tetapi di saat yang sama kalau kita baca beliau menempatkan diri sebagai warga negara Indonesia begitu. Nah, dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi akan mempunyai penilaiannya sendiri ya. Apakah itu akan menjadi pertimbangan, penguatan di dalam pembuatan argumentasi ataupun kemudian pertimbangan hukum di dalam membuat putusan. Tetapi sekali lagi, putusan Mahkamah Konstitusi itu dibuat basisnya alat bukti. Nah, alat bukti itu ada 7, ada surat atau tertulis, keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak lain, alat bukti lain, dan juga petunjuk begitu. Tentu saja saya kira suara para sahabat peradilan ini merupakan dukungan moral sekaligus juga pertimbangan yang bisa dimanfaatkan di dalam memperkuat keyakinan hakim ketika menyusun
argumentasi ataupun pertimbangan saat mereka membuat amar putusan. Kembali kita lanjutkan diskusi kita, Mas Kohar. Penting tidak sih kemudian kalau misal kita meributkan siapa kemudian yang mengajukan amicus curiae itu, profilnya bagaimana, latar belakangnya siapa, lalu apakah punya motif atau tidak, itu penting atau tidak menurut Anda? Punya motif atau tidak, yang pasti motifnya jelas. Mereka ingin agar proses peradilan pemilu di Mahkamah Konstitusi berlangsung secara adil, secara objektif, dan satu lagi tuntutan mereka secara progresif. Dan mereka selalu mengatakan bahwa pengajuan amicus curiae ini adalah bentuk tanggung jawab moral bagi mereka sebagai bagian sah dari republik ini. Sehingga siapapun mereka, latar belakangnya apa, tentu itu tidak relevan untuk kita korek-korek. Karena kan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45 sudah mengatur bahwa hak setiap warga, setiap anak bangsa punya hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Dan dia berhak untuk menjalankan kedudukan yang sama itu, memperoleh perlakuan yang sama pula, equality before the law di muka hukum. Sehingga ketika ada yang mengajukan amicus curiae, tentu tidak relevan kalau ada pihak yang misalnya mencurigai sesuatu. Motif apapun saya kira sah-sah saja. Yang penting adalah bahwa proses pengajuannya itu benar dan tidak melewati tenggat sebagaimana sudah ditetapkan. Itulah kenapa dari 23 dokumen yang diajukan, hanya 14 kan yang kemudian didalami. Didalami loh ya. Didalami itu belum tentu dipakai untuk bahan pertimbangan. Kalau dipakai atau tidak, tentu itu adalah hak mutlak hakim sebagaimana yang saya katakan tadi. Nah, dalam konteks itulah maka amicus curiae ini menjadi sesuatu yang barangkali baru dalam perselisihan pemilu karena publik peduli. Publik ternyata sangat sayang terhadap demokrasi kita, terhadap jalannya demokrasi kita, tegak teguhnya demokrasi kita, dan itu patut kita apresiasi. Jadi bukan dicurigai, tetapi diapresiasi. Perkara pendapat berbeda, ada yang pro, ada yang kontra, itu wajar saja. Dan itu juga kita apresiasi, dua belah pihak itu. Mas Kohar, tapi bisa tidak kemudian amicus curiae yang kita harapkan berperan sebagai pengawal demokrasi, menutup celah-celah pelanggaran itu berperan maksimal, kalau misalnya memang selama ini kita ketahui bahwa transaksional keputusan itu terjadi di ruang-ruang gelap, Mas, bukan di ruang publik. Bagaimana? Justru begini, putusan hakim MK itu kan ditentukan oleh satu bukti, petunjuk, keterangan saksi, keterangan ahli. Nah, kedudukan amicus curiae ini adalah untuk memberikan penguatan moral. Ini adalah memberikan dorongan moral atas berbagai hal yang barangkali belum terungkap secara jelas di dalam persidangan, atau sudah terungkap tetapi bingkainya belum menyeluruh. Bisa jadi hal itu kemudian membuat dalil-dalil yang disampaikan di dalam amicus curiae ini menjadi relevan. Tetapi sekali lagi bahwa itu akan tergantung pada cara pandang hakim. Tentu pihak yang mengajukan amicus curiae ini berharap bahwa dokumen yang mereka serahkan itu akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa dokumen yang mereka sampaikan dalam amicus curiae ini adalah sebuah dokumen penting yang menjadi penanda apakah demokrasi kita itu betul-betul sedang berada di ujung tanduk, ataukah demokrasi kita sebetulnya masih punya harapan ke depan. Nah, itu logika yang dibangun oleh mereka-mereka yang mengajukan amicus curiae. Dan sisi positifnya adalah bahwa publik kemudian dijejali oleh literasi, bukan oleh mobilisasi. Itu yang paling penting. Jadi ketika menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum, publik tidak serta-merta terbelah dalam mereka yang menerima dan mereka yang menolak. Lalu kemudian sama-sama turun ke jalan, kuat-kuatan jumlah massa, lalu teriak-teriak yang paling kencang siapa di jalanan. Tidak seperti itu. Dan ini adalah cara yang selain beradab, menunjukkan kedewasaan keadaban demokrasi, tapi sekaligus juga memberikan literasi, pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan demokrasi, bahkan mungkin pendidikan etik bagi mereka
yang melihatnya ini. Oke, baik Mas Kohar, kita jeda kembali. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut. Ini polling kita pada malam hari ini, Mas Kohar dan juga pemirsa, apakah amicus curiae dapat mempengaruhi hakim konstitusi dalam mengambil keputusan? Sebanyak 77% menyatakan ya, dan 23% menyatakan tidak. Ini di akun Instagram Metro TV. Kita ke akun X Metro TV. Berbeda, kontradiktif tadi mengatakan 48% mengatakan ya, sedangkan 52% mengatakan tidak. Perbedaan antara Instagram dan kemudian Twitter ini. Ya. Mas Kohar, ada tanggapan mengenai polling kita malam hari ini? Kalau dilihat Instagram itu memang di dalamnya mungkin banyak orang yang berharap lebih ya dari kedudukan amicus curiae. Ya. Jadi dia bukan sekadar sebagai dukungan moral, tetapi diharapkan dia bisa menjadi penentu. Maka jumlahnya 77%. Tapi kalau kita saksikan di platform X, Ya. tentu di situ kan banyak beberapa di antaranya juga ahli ya, Ya. yang barangkali lebih sedikit realistis lah ya, melihat kedudukan amicus curiae sebagai semacam dimensi moral, itu dokumen moral lah, Ya, ya. yang tidak terkait sama sekali dengan alat bukti, tidak terkait dengan saksi, tidak terkait dengan ahli. Ada kesamaan ya, tetapi mungkin karena mereka sudah lebih mengetahui bagaimana amicus curiae itu Ya. kedudukannya, Ya. maka mereka lebih memilih untuk berpendapat ya meletakkan pada 50-50 lah kira-kira gitu. Oke, terakhir Mas Kohar, singkat saja, apakah memang pengajuan amicus curiae ini dirasa lebih penting, lebih baik begitu dibandingkan dengan turun ke jalan? Nah, turun ke jalan kan juga bagian dari demokrasi kan? Ya, Mas Kohar, tetap sebenarnya. begini, turun ke jalan adalah merupakan bagian demokrasi, tetapi ekses, residunya itu akan terasa lebih lama, Oke. kemana-mana, dan itu akan mengganggu proses pelayanan publik barangkali, Ya. ya sedikit mengganggu lah ya. Tetapi kalau pengajuan amicus curiae yang disampaikan dengan cara seperti ini, maka publik lebih bisa lebih cool, lebih dingin menerima apapun yang akan terjadi. Karena keputusan apapun yang diambil oleh hakim nanti sifatnya adalah final dan mengikat. Oke. Itu artinya tidak ada upaya lagi hukum final itu kan, tidak ada banding, tidak ada yang lain-lain, dan mengikat itu mengikat pada semuanya, seluruh rakyat Indonesia. Ya, dan semoga semua bisa menerima Iya, apapun putusan iya, kemudian betul. hakim konstitusi. Kita akan tunggu nanti tanggal 22 April seperti Oke. apa, Mas Kohar. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, Mas Kohar. Selamat malam. Pemirsa, demikianlah editorial malam hari ini. Anda bisa mengikuti editorial malam dari hari Senin sampai Jumat setiap pekannya. Saya Gita Negan, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.